Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Rahayu Budiana dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi saya mengenai mosi debat kali ini. PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Menurut Simon Midley, adalah cara belajar tanpa harus bertatap langsung dengan guru. Sedangkan menurut Kemendikbud sendiri, PJJ tidak hanya dilakukan secara online atau melalui dalam jaringan, melainkan juga bisa secara offline atau di luar jaringan. PJJ ini sendiri merupakan kebijakan pemerintah, khususnya Kemendikbud. Berbeda dengan kebijakan pemerintah lainnya, PJJ ini tentu memiliki beberapa kekurangan. Dan di sini saya akan menjelaskan kekurangan-kekurangan tersebut sekaligus sebagai argumentasi saya pada mosi debat kali ini. Yang pertama, perkembangan zaman, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, bukanlah suatu hal yang asing lagi di masa sekarang, tak terkecuali di ranah pendidikan. Perkembangan zaman banyak memberikan kontribusi baik bagi pendidikan. Contohnya, melalui digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan ini sendiri merupakan penggunaan media elektronik atau media digital dalam ranah pendidikan, seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Jika Anda mengatakan bahwa PJJ adalah salah satu contoh dari adanya perkembangan zaman, dan jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kemunduran pada perkembangannya, maka hal tersebut kurang tepat, karena perkembangan zaman melalui digitalisasi pendidikan sudah terjadi jauh sebelum PJJ ini terlaksana. Contohnya, di sekolah-sekolah Indonesia, khususnya di kota-kota besar, banyak sekolah yang telah menyediakan lab komputer. Selain itu, ada juga fasilitas-fasilitas lainnya yang berbau teknologi, seperti Infocus, absen digital, CCTV, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh menyebabkan pembelajaran peserta didik tidak lebih efektif daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pelaksanaan PJJ justru membuat beberapa, bahkan banyak orang tua siswa yang justru kebingungan karena tidak paham mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peserta didik tidak semuanya memiliki alat komunikasi elektronik seperti gawai atau handphone, juga laptop. Lalu, yang ketiga, jika Anda mengatakan bahwa PJJ dapat memangkas anggaran pemerintah di sektor pendidikan, maka hal tersebut kurang tepat, karena dilansir dari indonesia.go.id, pemerintah justru memberikan dana tambahan kepada Kemendikbud sebesar 7,2 miliar hanya untuk subsidi kuota bagi pelajar. Subsidi tersebut terhitung dari bulan September hingga Desember yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya dalam 4 bulan saja, pemerintah sudah mengeluarkan biaya senilai 7,2 miliar hanya untuk kuota. Lalu, apa jadinya jika PJJ ini berlangsung secara permanen? Tentu saja anggaran pemerintah di sektor pendidikan akan membengkak. Dan yang terakhir, percepatan transformasi pendidikan bukan hanya melalui PJJ. Mengapa demikian? Karena hal ini sudah ada jauh sebelum PJJ terlaksana. Pelajar SMK telah berhasil merakit sebuah mobil bertenaga surya. Selain itu, pelajar SMA di daerah Jawa juga berhasil meracik sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Jadi, saya tegaskan bahwa PJJ justru memiliki dampak buruk bagi banyak orang di Indonesia. Karena dari pemerintahnya sendiri belum siap untuk melaksanakan kebijakan ini. Seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan sebelum melaksanakan PJJ ini kepada orang tua peserta didik maupun peserta didiknya, agar orang tua beserta peserta didik tidak bingung mengenai tahapan
ataupun pelaksanaan PJJ itu sendiri. Sehingga kebijakan ini akan berlangsung dan terlaksana dengan baik. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.